Kanal informasi dan inspirasi terus ada. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI, hadir. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih Anda masih bersama kami dan kembali kami hadirkan Dialog Hai Balik Kengken. Dan pagi ini kita akan membahas SIBAT, Siaga Bencana Berbasis Masyarakat, Kekuatan Masyarakat Desa Menghadapi Bencana. Kita akan berbincang bersama Ketua Tim Pembina Pendidikan dan Latihan PMI Buleleng, Bapak Kade Sumardike, dan serta bersama staf pelayanan PMI Kabupaten Buleleng, Bapak Daud Puji Raharjo, dan juga SIBAT Desa Kalisade, Bapak Komang Hanggara Cahyadi. Dan terkait dengan topik kita, Anda bisa bergabung juga bersama kami pendengar di line telepon 24644 ataupun di WhatsApp di 0811399990. Dan dialog kali ini Anda juga bisa menyaksikannya melalui kanal YouTube kami di RRI Singaraja Official. SIBAT, Siaga Bencana Berbasis Masyarakat, Kekuatan Masyarakat Desa Hadapi Bencana. Sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja pagi ini Ketua Tim Pembina Pendidikan dan Latihan PMI Buleleng, Bapak Kade Sumardike. Selamat pagi Pak Kade. Selamat pagi Bu Eni, selamat pagi juga pendengar RRI tercinta. Baik, terima kasih banyak sudah hadir di Studio Pro 1. Salam sehat selalu, salam tangguh tentunya. Dan Pak Kade tidak sendiri, hadir pula staf pelayanan PMI Kabupaten Buleleng, Bapak Daud Puji Raharjo. Selamat pagi. Selamat pagi pemirsa RRI. Pak Daud, luar biasa kehadirannya. Dan ini yang baru kemarin terbentuk juga, ada pelatihan juga Niki dari Desa Kalisade, SIBAT Desa Kalisade, Bapak Komang Hanggara Cahyadi. Selamat pagi Pak Komang. Selamat pagi Bu. Luar biasa, ini gimana SIBATnya setelah terbentuk? Boleh cerita sedikit ini Pak terkait terbentuknya SIBAT di Desa Kalisade ini Pak Kade. Ini ke Pak Kade dulu deh mungkin ya. Pak Komang dulu. Ya dari Kalisade dulu Niki. Iya, untuk SIBAT ini dibentuknya kami sangat welcome ya. Soalnya kan Seririt itu diindikasi atau diprediksi mempunyai rawan bencana gitu. Sehingga kami sangat welcome dari PMI ngadain acara buat melatih kita untuk bisa mempunyai pemikiran untuk saling membantu gitu. Baik. Dan giniin bencana gitu. Baik, berarti tidak ada yang menentang, semua mendukung berarti begitu Iya. Pak Komangge. Iya. Nah, tapi bagaimana PMI yang mendampingi begitu Pak, mendampingi pembentukan dan penguatan SIBAT ini di desa, Pak Kade? Ya, ini memang program dibilang tahunan juga tahunan. Oke. Karena bukan tiap tahun sih. Nah, sesuai kebutuhan di Buleleng itu kan. Nah, untuk SIBAT ini memang program yang berbasis masyarakat. Nah, kemarin kita kenapa pilih Desa Kalisade karena terus terang aja itu riwayat bencana yang terjadi di Seririt itu kan ada dari 1815 itu kan gempa bumi tsunami. Iya. Terus ada tahun 76 mungkin ya penyiar semua tahu lah gempa Seririt gimana dahsyatnya. Nah, kemudian ada hoak-hoak juga kemarin itu tahun berapa itu? 2018 ya, 2018 tuh ya. yang dibilang ada tsunami Ya. yang di Pengasulan itu. Nah, mengingat hal tersebut makanya kami pilih, memang kita sudah punya SIBAT tiga SIBAT di Seririt, Desa Kelurahan Seririt, Desa Sulanya, Petemon. Nah, ini kayaknya kurang juga nih. Nah, kita perlu satu lagi buat di Seririt. Nah, biar kesiapsiagaan di sana itu biar membudaya begitu. Membudaya artinya nanti kan
Karena untuk peristiwa gempa bumi tsunami itu kan akan berulang kembali, kejadian yang akan bisa berulang kembali. Jadi biar masyarakat bisa siap siaga untuk menghadapi bencana tersebut. Baik, berarti tidak semua desa. Ada apa mungkin menjadi kriteria nanti terbentuknya SIBAT di desa ini, Pak? Nah, kriterianya ya jelas kalau kita di PMI memang punya database bencana. Kita juga punya asesmen penilaian tentang rawan bencana. Jadi desa-desa yang rawan bencana yang menjadi prioritas kami. Jadi itu syaratnya ya daerah yang rawan bencana. Dan satu lagi ya desanya mau menerima gitu programnya. Kalau desanya menolak ya kita cari desa yang lain. Tapi ada yang menolakkah setelah kita misalnya ini desa sebenarnya berpotensi nih terjadi bencana, setelah kita ajukan ada desa yang mungkin belum siap atau ada hal-hal yang menjadi pertimbangan, Pak? Adakah ada begitu? juga desa yang menolak tapi saya tidak sebutkan karena itu memang desanya yang masyarakatnya kebanyakan trauma gimana sih kalau nanti kita latihan ini jangan-jangan lagi ada bencana seperti gempa bumi seperti itu. Jadi ada penolakan. Tapi kita tidak putus asa lah. Gimana caranya biar masyarakat itu tetap siaga gitu untuk bencana, bahwa mereka itu memang trauma tapi memang harus sadar bahwa ancaman itu tetap ada. Iya. Karena gempa bumi kan tidak bisa diprediksi. Benar sekali, Pak. Orang bisa karena biasa nanti begitu ya, seperti benar. di luar negeri kan begitu kita lihat. Kalau di sini masih paniknya dan Benar. itu padahal dengan terbentuknya ini kan jadinya traumanya bisa teratasi, jadi bisa lebih cepat terlatih begitu nggih. Tapi kalau membahas sudah terbentuk ini berarti yang artinya welcome begitu ya. Diajak bentuk ya ayo begitu. Tapi apa yang mungkin dirasakan Pak sejak kemarin pelatihan terbentuknya tanggal berapa berarti Pak ya? Baru 2025 ini 2025 tanggal 30 ini? terakhir kemarin. Dari tanggal 27 sampai 30 Agustus. 4 hari kita di sana. Mungkin syarat terpenuhinya akhirnya bisa lolos atau mungkin terbentuknya ini gimana Pak Kalisada nih? Kalau di Kalisade kemarin memang kita ada orang muda-mudi juga ada ikut, dan orang-orang yang punya jiwanya saya ingin melatih diri saya di bagian itu, ya udah kita berkumpul jadi satu, diminta berapa jumlahnya baru kita buat bentuk gitu. Berapa kemarin berapa jadinya nih? Kemarin 30 orang masih. 30 orang dari Desa Kalisade. Dari Desa Kalisada, maksudnya dari berbagai unsur atau Suketruneka atau siapa yang? Ya, kita mengambil dari Suketruna juga ada, dari orang tua juga ada, Pemdes juga ada, Limas juga ada, Pecalang juga ada gitu. Susah tidak Pak persyaratannya begitu untuk dibentuknya SIBAT ini yang dirasakan Desa Kalisada sendiri? Kalau susah sih enggak, Bu. Cuman kesiapan dari teman-teman aja gitu. Sehingga apa yang mungkin perlu dipersiapkan begitu saat itu? Kalau kesiapan sih ya teman-temannya aja gitu. Kalau emang dia mau ya saya siap, ayo kita bentuk gitu sama-sama gitu. Kesadaran masyarakatnya aja sih gitu. Yang penting mau dulu begitu dulu, ya gitu. Nah setelah kemarin ada pelatihan, gimana, apa yang dirasakan, mungkin tantangan terbesarnya seperti apa Pak? Apakah ada rasa trauma juga Niki di sana atau bagaimana? Kalau rasa trauma sih nggak ada, Bu. Malah kita asik sama pembimbing-pembimbingnya, dilatih, dibina gitu. Pada saat simulasi lah kita saling gini ketawa-ketawa juga gitu. Yang penting kita jadinya tahu begitu ya apa yang perlu dilakukan begitu. Dilatih ngapain sih Pak sebenarnya kalau SIBAT ini gitu, mungkin ya? Kalau dilatihnya pertolongan pertama pada teman-teman jika ada kecelakaan gitu, pada saat bencana lah gitu. Terus dinilai berapa orang yang terkena gitu, terus analisisnya bagaimana gitu, kita laporkan sistem mekanismenya pada saat terjadinya bencana itu seperti apa gitu, kita dilatih di sana. Oke. Dari sarana gitu ada yang menjadi pertimbangan juga atau bagaimana Pak?
Kalau sarana kemarin memang kita didukung dari PMI dan kita ada juga di desa gitu beberapa. Ya udah kita gabungin gitu. Oke. Baik, setelah dari desa PMI, Pak Daud gimana nih kemarin setelah di Kalisade begitu? Dan ternyata mereka menikmati begitu ya, padahal ada nih beberapa desa yang ternyata menolak begitu. Ternyata tidak semenyeramkan itu, malah lebih banyak untungnya ini setelah dibentuk Sibat begitu ya. Tapi rencana jangka panjang untuk PMI mungkin di desa yang sudah terbentuk Sibat ini bagaimana Pak Daud? Ya. Untuk pelayanannya. Dari perspektif kami PMI bahwa peningkatan kapasitas di masyarakat itu ya pertama masyarakat dulu harus welcome dulu. Iya. Ya, kemudian kita untuk metode pembelajaran bagaimana kita fun learning agar masyarakat itu bisa memahami secara awam itu seperti apa sih. Terus tahap-tahapan apabila terjadi bencana itu mereka ngapain aja sih. Dari pertama assessment apakah wilayahnya mereka itu terdampaknya berapa kakak jumlah terdampak, kemudian fasilitas umumnya apa masih bisa berfungsi atau tidak, dan komunikasi antara masyarakat ke kami ke PMI dan lintas sektoral, apalagi leading sektor kita di kebencanaan adalah di BPBD, alur koordinasinya seperti apa. Jadi kami kembalikan lagi, kita menawarkan ke desa daerah-daerah yang rawan iki untuk kita membentuk namanya Sibat. Kalau di pemerintah disebut apa? Destana. Kalau kami di PMI memang kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat, kita sebut Sibat. Seperti itu sih alurnya, Bu. Baik, dari segi pelayanan karena tadi dikatakan semuanya sebenarnya sudah disediakan oleh PMI begitu ya. Desa sebenarnya menyediakan SDM-nya saja dan Betul. mau aja begitu berarti nggih, dan siap untuk dilatih untuk siap siaga begitu. Tapi kalau membahas Sibat dan membahas kebencanaan, kita kan pasti memastikan agar Sibat ini keberlanjutannya bagaimana begitu, agar tidak saat terbentuk saja begitu. Nah, bagaimana nantinya keberlanjutannya? Apakah agar tidak aktif saat program ini dibentuk saja begitu? Seperti apa nantinya keberlanjutannya? Nah, ini untuk Sibat itu kan tujuan kita untuk Sibat di desa itu karena memang rawan bencana. Misalnya terjadi sesuatu atau bencana di wilayahnya atau tetangganya. Nah, itu biar kami dari PM itu biar cepat melakukan penanggulangan bencana. Jadi dia bisa distribusi bantuan biar cepat. Misalnya ada bencana di daerah A gitu. Nah, dengan adanya Sibat jadi kita informasi itu lebih cepat kita dapat. Semakin cepat kita dapat informasi, semakin cepat kita bisa membantu masyarakat yang terdampak bencana. Jadi ya kalau tidak ada misalnya biasanya laporan itu masuk sering terlambat. Biasanya setelah 1 bulan ada bencana baru kita ada info sini kesana kan sudah mubasir bantuan kita. Karena bantuan PMI itu kan sifatnya darurat. Jadi ya darurat artinya namanya darurat ya bisa dipakai 1 minggu atau 2 minggu. Kalau sudah 1 bulan mubasir jadinya bantuannya. Tapi keberlanjutannya apakah nanti akan sering dilatih juga konsisten atau bagaimana nantinya, Pak? Ya, keberlanjutannya tergantung desa, tergantung desanya. Nah, contohnya di Kelurahan Seririt itu kan sudah terbentuk tahun 2008. Ya, sampai sekarang masih eksis. Itu sampai dia dari ujung rambut ujung kaki itu ada atribut dan sebagainya. Itu terus berlanjut. Demikian juga Tejekule. Tejekule kan pertama kali kita bentuk itu 2007 ya. 2007 itu. Nah, sampai sekarang masih eksis. Gitu. Itu makanya setelah kita membentuk Sibat, setelah penutupan itu kita serahkan ke desa. Ya, dalam artian nanti kalau Pancasari juga demikian, Bu. Pancasari kan baru terbentuk tahun 2022 ya, 2022 sudah 3 tahun. Nah, itu memang kita ingin biar ada anggaran desa untuk memang di sana kan di anggaran desa APBD itu kan APBDes. Di sana memang ada anggaran untuk kebencanaan. Nah, kalau dulu kan pada saat bencana saja dikeluarkan dana tersebut. Nah, kalau tidak ada bencana kan harus dikembalikan gitu kan. Nah, padahal di manajemen bencana itu kegiatannya dari pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana kan begitu ya. Nah, kegiatan tiap tahun ini harusnya ada di pra bencana.
Nah di Seririt, di Pancasari, di pemutaran Tejekule itu mengambilnya dana yang itu diambil gitu untuk siapsiagaan bencana. Sebenarnya bisa dialokasikan untuk Bisa, itu Pak ya. Wow, tapi ada pengawasan tidak Pak? Maksudnya memastikan desa itu mengaktifkan terus ini sibatnya begitu, seperti tadi Tejekule bilang 2007 itu sudah terbentuk sampai sekarang masih tetap eksis, masih tetap latihan dan tetap berdaya lah ibaratnya Ya, begitu. benar. Dan bagaimana desa-desa itu tetap seperti itu begitu. Nah kita memotivasinya misalnya ada seperti kemarin di Seririt ya, itu ada anggaran dari PMI Provinsi Bali untuk apa namanya monitoring untuk sibat. Nah kebetulan ada dananya ya kita kita refresh lagi itu yang di Seririt, yang Tejekule. Nah nanti kalau yang baru-baru ini juga begitu nanti kita refresh. Tetap kita dari PMI memang sangat mengharapkan keberlanjutan itu memang dari masyarakat atau desanya sendiri. Nah kita tinggal monitoring saja. Mudah-mudahan tidak ada bencana di wilayah-wilayah. Ya tapi itu sesuai dengan apa namanya asesmen kami, penilaian kami. Nah desa-desa yang sudah terbentuk sibat ini memang daerah yang benar-benar rawan bencana. Berapa desa Pak yang sudah ada sibatnya ini di Buleleng? Kalau di Buleleng ada 7 sibat. Yang di wilayah barat itu ada sibat desa Pemutaran, yang timur desa Tejekule, yang selatan itu desa Pancasari. Nah yang Seririt ini ada 4 kita ini. Ada Kelurahan Seririt, Sulanya, desa Sulanya, desa Petemon, dan yang baru terbentuk ini desa Kalisade. Ada 7. Ya. Padahal kalau misalnya daerah Git-Git gitu misalnya, daerah sana kan banyak desa yang berpotensi ada bencana, tapi belum semua ada sibatnya begitu. Apakah akan dibentuk juga atau gimana nanti? Kalau desa Git-Git itu sudah ada sibatnya. Sudah ada, bukan sibat sih Bu namanya, Destana. Destananya. Nah itu kan desa tangguh bencana. Oke. Itu memang dari BPBD yang bentuk. Makanya kita sering koordinasi sama BPBD karena leading sektor kebencanaan kan memang BPBD. Jadi kita koordinasi mana sih desanya yang belum ada Destana, belum ada seperti sosial punya juga kampung siaga bencana. Nah, di mana yang belum ada kita cari yang di sana. Biasanya. Konsistennya tergantung desa. Gimana Kalisade Pak? Ini ada sibatnya sudah ada kerjasama dengan desa kah? Sudah masuk ke daerah desa atau gimana kemarin nih Pak? Kalau kemarin ini karena ada unsur Pemdesnya juga, jadi kita saling bekerja sama jadinya. Baik, berarti sudah sibat ini sudah dilibatkan begitu ya dalam penyusunan kebijakan desa mungkin begitu nggih. Iya. Memang dari awal terbentuk sudah seperti itu. Oke, jadi aman lah ya Pak ya, masalah dana kegiatan-kegiatannya begitu. Tapi kalau upaya untuk melibatkan generasi mudanya mungkin dalam kegiatan kebencanaan ini berarti sudah ada juga Seketruna terlibat juga. Baik, tapi kalau kelompok rentan, perempuan, lansia, penyandang disabilitas, anak-anak itu gimana Pak? Untuk itu kan kalau dinilai itu bakalan kita ajak juga dan kita edukasi juga mereka gitu untuk penanggulangan bencana. Terus jika terjadi bencana apa yang mereka lakukan itu gitu. Nanti bakalan kita sosialisasikan lagi kepada mereka. Oke, ini baru awal dan rencana-rencana lain sudah ada di belakang. Apa Pak, kedepannya seperti apa sih yang direncanakan oleh Sibat Kalisade ini? Kalau rencana di Kalisade kan bagaimana cara kita menanggulangi bencana ini aja Pak. Terus mengedukasi masyarakat biar satu klub biar bisa jadi desa ini mempunyai edukasi, mempunyai pengetahuan di bidang itu semuanya. Apa yang mungkin dirasakan perbedaannya Pak setelah kemarin belum ada terbentuk Sibat dan sekarang sudah terbentuk Sibat? Adakah perubahan persepsi mungkin dari masyarakat atau bagaimana nih Kak? Kalau perubahan persepsi sih enggak begitu banyak sih Mak. Cuman dari desanya masyarakat apa sih yang dilakukan gitu, itu yang pertama. Nah kita dari sana selalu mengedukasi, oh kalau ada bencana seperti ini dari sana-sana gitu. Jadi tahu sehingga mereka oh kalau ada bencana katanya harus seperti ini gitu. Baik,
Jadi tidak tahu jadi tahu sekarang begitu. Iya. Nggih. Dari dulu bingung kemana seharusnya atau bagaimana seharusnya melapor, apa diviralkan dulu atau gimana Diki? Kalau sekarang sudah langsung begitu ya. Iya, soalnya Itu kemarin komunikasinya. pernah kejadian. Heeh, pernah Buat kejadian? yang berita hoaxnya tuh dibilang ada tsunami kan. Iya. Nah, masyarakat langsung ke Panggung Paruk semuanya gitu. Padahal kan ada caranya bagaimana kita menganalisis, oh air laut kalau emang tsunami kan surut dulu dan lain sebagainya. Ini masyarakat udah langsung naik ke tempat tinggi gitu. Sampai orang-orang tua pun diajak ke sana gitu. Makanya dari sekarang kita kan membentuk ini biar kita siap siaga kalau emang ada bencana, kita menilai dulu, lihat kalau emang beresiko ya udah kita hubungi gitu PMI untuk. Baik. Ini sebenarnya berarti dinantikan ya kegiatan ini di Kalisade ya Pak ya. Iya. Akhirnya dipilih juga ini sama PMI berarti begitu ya. Iya. Baik. Tapi desa tidak bisa mengajukan sendiri Pak. Oh saya mau dong Pak dibentuk Sibat agar didampingi kegiatan-kegiatan seperti ini. Sebenarnya bisa saja Bu. Ya Bu, Mbak Eni, sebenarnya itu bisa, silakan desa kalau mau mengajukan diri. Tapi memang benar-benar rawan bencana. Itu menurut penilaian kami. Bisa selain kami juga di PMI bisa diajukan untuk ke BPBD. Ya, BPBD kan ada tuh desa tangguh bencana, sama prinsipnya sama dengan Sibat. Karena yang tak begitu ada bencana, yang tahu dampaknya adalah masyarakat sendiri. Ya, kalau masyarakat yang sendiri sudah terdampak, jadi jalur komunikasinya kemana dulu gitu kan. Nah itu yang sebenarnya masyarakat belum pada tahu. Begitu ada bencana, ada rumah rusak, ini kemana harusnya? Ada kebakaran, kemana nih harusnya kita koordinasi? Itu belum. Nah, sebagian besar belum tahu. Karena kan di Buleleng itu ada 148 desa ya. Nah itu kan baru sebagian kecil saja. Sebagian kecil kita bentuk Sibat baru 7. Kemudian destananya aja baru sedikit itu. Ya, makanya sekarang di Buleleng itu ada program SPAB. SPAB, Sekolah Satuan Pendidikan Aman Bencana. Jadi nah itu bisa membantu mungkin barangkali itu yang sekolah-sekolah ini kan semua ada di masyarakat nantinya. Anak-anak masyarakat ada di sekolah gitu. Nah, dengan adanya SPAB juga salah satu strategi lah dari pemerintah untuk masyarakat sadar akan daerah rawan bencana. Daerah rawan bencana, karena tadi dikatakan juga awalnya tidak tahu jadi tahu, begitu jalurnya kemana, begitu kemana mesti melapor. Tapi kalau membahas pelayanan Pak Daud, kan ini dituntutnya biar serba cepat begitu katanya. Padahal Buleleng ini sangat luas sekali juga gunungnya. Nah, hal-hal seperti ini gimana cara menyadarkan masyarakat atau agar cepatnya itu sebagaimana sih harusnya begitu agar masyarakat juga terbuka juga tentang hal ini. Ya, terkait untuk pelayanan itu, jadi bagaimana kita sebagai PMI itu menginformasikan kepada masyarakat kapasitas yang ada di sekitar desa mereka itu apa aja sih. Misalnya ada puskesmas, pembantu, kemudian ada klinik. Karena posisi kami kan di PMI kan jauh. Ya, mereka jadi memanfaatkan kapasitas yang ada di sekitar, kemudian memiliki nomor telepon yang bisa dihubungi langsung apabila terjadi emergensi. Nah, sedangkan di Kalisade sendiri kan itu dekat dengan puskesmas Seririt 2 kayak gitu. Dan apakah puskesmas Seririt 2 ini 24 jam, misalnya dia efektif jam kerja aja? Adakah layanan fasilitas kesehatan yang 24 jam? Nah, yang paling terdekat ada di rumah sakit Pratama sama di rumah sakit Santigraha. Kayak itu. Jadi mereka harus memiliki nomor kontak person dari fasilitas kesehatan tersebut. Intinya adalah akses komunikasi dengan fasilitas terdekat itu cepat, itu aja sih Mbak. Akses komunikasi yang terpenting begitu juga. Nggih, baik, kita juga akan libatkan pendengar ini yang ingin ikut bergabung. Banyak hal yang mungkin ingin disampaikan, ditanyakan oleh pendengar kita. Silakan pendengar Pro 1 di 24644 atau juga bisa bergabung melalui WhatsApp di 081139997990. Mau linggit, Bapak-bapak kita sapa pendengar dulu nggih. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi, Pro 1. Selamat pagi. Ya, dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Pak Sengen Nagesepe. Pak Sengen Nagesepe, durus silakan Pak Sengen. Terima kasih atas waktunya.
Sosialisasi Pak narasumber. Swastiastu. Mengerti apa yang Bapak Swastiastu, sampaikan Pak. tadi, karena kan kita semuanya membutuhkan itu Pak. Bisa nggak pemerintah membuat atau membentuk penanggalan bencana alam itu serempak di desa kita? Karena itu kan semuanya akan terjadi, walaupun kita menyangka tidak akan terjadi, tapi terjadi. Nah, kejadian seperti kebakaran kemarin di mana itu? Bagaimana tindak lanjut daripada itu? Siapa yang bertanggung jawab? Nah, ini perlu Pak, karena penanganan bencana alam itu merupakan kepastian ada, tapi kita tidak bisa menentukan. Bagaimana bisa nggak pemerintah membentuk anggota penanggulangan bencana bencana alam di seluruh desa di Kabupaten Buleleng? Yang terakhir, ada nggak anggaran dana dari provinsi maupun dari kabupaten untuk bisa membantu dan menunjang program itu sendiri untuk bisa melaksanakan dengan baik? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sengkan Naga Sopen Niki sampun ikut bergabung juga nggih pagi ini. Untuk pendengar yang lain bisa bergabung kembali. Nah ini Pak, bisa nggak semua desa katanya ini? Nah seperti apa? Kita sapa kembali Dumun Wenten Pak Sudarsana. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Hen. Selamat pagi Pak Nyoman. Silakan Pak Nyoman, mungkin ada yang ingin disampaikan Niki. Selamat pagi Om Swastiastu, Bapak-bapak narasumber. Swastiastu, Pak Nyoman. Terima kasih Bapak telah memberikan interaktif terkait dengan pembentukan Sibat ya Sibat. di Desa Kalisade. Kami selaku masyarakat sangat mendukung sekali apa yang dilakukan dari PMI dan Desa Kalisade. Ini sangat penting sekali agar masyarakat memahami bila terjadi bencana apa yang harus dilakukan, di mana Buleleng potensi bencana sangat tinggi sekali. Ini sangat penting sekali dilakukan. Di sini kami menyampaikan harapan dan saran dan pertanyaan pada bapak-bapak, adik-adik. Yang pertama, agar program ini terus dilanjutkan, di mana masih banyak kira-kira desa yang belum tersentuh. Di daerah Seriret itu desa Pengastulan. Ini sangat rawan sekali yang kami lihat. Ini penting, dan juga desa-desa lainnya. Yang kedua, pertanyaan kami, bagaimana sarana prasarana peralatan yang diperlukan? Apakah sudah tersedia di Desa Kalisade? Itu saja kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan informasi dan interaktif ini, masyarakat akan lebih sadar dan akan mengetahui bagaimana pentingnya penanganan atau kesiapsiagaan bencana yang harus dilakukan. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya, mohon maaf. Baik. Terima kasih Pak Nyoman Sudarsana Bakti Sraga Niki sampun ikut bergabung nggih. Luar biasa, banyak yang mungkin mengharapkan semua desa niki ada begitu ya, karena merasakan pentingnya begitu. Karena kita tidak tahu bencana kapan bisa datang, tapi pasti akan datang begitu. Kapan dan di mananya saja ini. Baik, kita sapa kembali satu penelpon dulu. Selamat pagi Pro 1. Pagi Pro 1. Selamat pagi Bapak. Pak Astawa nggih. Ning Bungkulan. Nggih, silakan durus-durus Bapak. Belum sedikit. Nggih, nggih. Bapak semua dari TNI. Itu yang saya dukung sekali masyarakat Kalisade deh. Kalau ya dengan Kalisade itu dulu gongnya sangat terkenal tahun 58 ya. Nah sekarang dalam upaya apa yang kita bicarakan sekarang, kita diskusikan sekarang mengenai tanggap bencana, siaga bencana ini, menurut yang Pak narasumber sangat penting sekali dibentuk di desa-desa seluruh Kabupaten Buleleng.
karena tadi ada mengatakan bencana itu kita tidak tahu di mana terjadi, kapan, tapi besar atau kecil, kita tidak tahu itu. Nah, yang sangat berterima kasih, saya beruntung dan saya mendukung pada masyarakat Kalisari sudah membentuk hal yang demikian, sehingga mengantisipasi apabila terjadi bencana. Nah, cuma yang pertanyaan yang begini, karena bencana itu kan mungkin kalau besar bencananya itu masyarakat pasti mungkin ada sampai meninggal, mungkin sampai luka parah. Nah, sekarang masyarakat di Ketinggian kan kalau terjadi hal itu kan memerlukan darah, ya. Nah, kalau di PNI saya kira sering masyarakat mengeluh karena kekurangan darah, teman-teman. Nah, di sini pertanyaan tiang, masyarakat di sana dalam hal organisasi ini ada yang menyumbang darah dalam hal baik belum ada maupun sudah ada, sehingga di dalam hal menangani masalah-masalah ini jangan sampai sudah datang ke rumah sakit umum Singaraja soal darah nanti tidak ada begitu. Nah, menurut yang mudah-mudahanlah masyarakat Kalisari itu siap dalam hal menghadapi segala hal, apalagi ada yang memerlukan darah. Nah, kemarin yang dengar juga usaha-usaha ini sudah banyak dilakukan. Tapi untuk lebih seragam, nah kan gitu ya. Mungkin pemerintah daerah perlu hadir dalam hal ini, sehingga ke depan karena sudah ada di desa-desa demikian, pemerintah ya selamat 2 jam, 3 jam, 3 jam tidak apa-apa dalam hal mengamati siaga. Nah, menurut yang saran yang demikian, mudah-mudahan pemerintah daerah mendengar harapan-harapan masyarakat, sehingga kejadian-kejadian seperti bencana alam ini dapat dikurangi dan dapat ditangani dengan baik. Sekian, terima kasih. Terima kasih Om Santi Om. Terima kasih Pak Sawer yang Bungkulan niki luar biasa nggih. Nah, itu yang terpenting, apalagi sekarang di RRI Singaraja juga ada kegiatan donor darah. Kadang gitu kan bingungnya mencari darah gitu mungkin ya. Kalau sudah terbentuk Sibat mungkin ada organisasinya, ada perkumpulannya yang siap untuk mendonorkan darah sewaktu-waktu jika terjadi satu hal yang tidak diinginkan begitu. Tapi nanti akan ditanggapi ya. Mohon izin kita jeda dulu. Kita jeda sinak dulu pendengar Pro 1. Untuk Anda yang nanti ikut bergabung silahkan kembali. Tapi sebelum itu kita jeda sejenak dulu. Tetaplah bersama kami. Kanal informasi, terinspirasi, Pro 1. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Dialog Hebal Kengken, kita membahas Sibat, siaga bencana berbasis masyarakat, kekuatan masyarakat desa menghadapi bencana. Kita masih berbincang bersama Ketua Tim Pembina Pendidikan dan Latihan PMI Buleleng, Bapak Kade Sumardike, bersama staf pelayanan PMI Kabupaten Buleleng, Bapak Daud Puji Raharjo, dan juga bersama Sibat Desa Kalisade, Bapak Komang Hanggara Cahyadi. Luar biasa tadi para narasumber dan juga tadi pendengar kita sudah ikut bergabung juga. Tadi ada Pak Sengen di Nagasapehe, ada Pak Nyoman Sudarsana di Bakti Seraga, ada Pak Astawa di Bungkulan juga yang sudah mengirimkan WhatsApp juga. Terima kasih banyak pendengar. Tadi juga banyak yang mengapresiasi terbentuknya Sibat dan mengharapkan semua desa ini ada Sibat. Gimana Pak tanggapannya Demun dari PMI? Ya, kalau bagusnya sih semua desa ada kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat ini. Karena seperti yang sudah saya bilang tadi itu bahwa dampak bencana memang masyarakat sendiri yang pasti duluan tahu daripada kami, ya BPBD, PMI, Basarnas, semua. Tapi masyarakat yang tahu duluan, karena yang terdampak jelas masyarakat. Nah kalau kita memang dengan anggaran terbatas, jadi kalau makanya kita mengadakan skala prioritas yang kita, kalau kami dari PMI itu ya daerah memang rawan bencana. Nah itu juga nanti akan dikerjakan secara bertahap ya, dengan BPBD, Destana, Desa Tangguh Bencana, kemudian dari kesehatan juga ada programnya kalau nggak salah itu programnya, kemudian dari sosial juga ada Kampung Siaga Bencana. Nah belum lagi ada donatur. Nah untuk di Buleleng ini sudah saya sampaikan tadi, strategi kita ya mengajak anak-anak sekolah ini. Sekolah kan ya, kalau kami di PMI itu punya PMR namanya, Palang Merah Remaja. Nah dalam artian kita mendidik anak-anak, murid siswa itu untuk dari awal lah tahu tentang kebencanaan. Jadi dari sekolah ya seperti 3 pilar itu, yang pertama bangunan sekolahnya gimana, terus kemudian manajemen bencana, pembentukan relawan, pembentukan yang akan bergerak ya, siswa-siswa yang akan bergerak, dan terakhir upaya pengurangan risiko bencananya. Nah seperti itu yang program kami, mudah-mudahan nanti semua desa ya bisa terbentuk lah itu. Kalau tidak ya desa yang sudah terbentuk ya tetangga-tetangganya itu bisa belajar dari desa tersebut. Jadi bisa mandiri lah. Karena terus terang aja kalau memang kita APBD-nya besar itu bisa terbentuk. Seperti di Badung itu kan hampir sudah setiap tahun itu sudah dianggarkan untuk membentuk Sibat di hampir semua desa lah di Badung itu, karena APBD-nya besar. Nah masyarakat Buleleng tahu sendiri lah APBD di Buleleng itu ya, dan kita juga di PMI dari semua kabupaten di PMI itu cuma Buleleng yang paling sedikit dananya, tapi kegiatan aktivitasnya itu paling banyak kita. Nah itu melibatkan ya strategi seperti tadi ya. Sekarang setelah terbentuknya Sibat, kita serahkan ke desa. Nah dari desa ini kalau memang mengharapkan bantuan untuk pembentukannya ya dari APBD bisa diambilkan dananya. APBDes. Dari APBDes diambilkan dananya, nanti kita tinggal memfasilitasi untuk sosialisasi, pelatihan, bisa simulasi seperti itu. Nah kita tentu saja tidak bergerak sendiri. Ya leading sektor kan ada BPBD,
ya seperti pokoknya stakeholder lainnya lah yang terlibat di kebencanaan. Tadi kan Pak Astawa juga, Pak Sengen di Nagasepo juga menanyakan, adakah nih anggaran dana dari Pemprov atau kabupaten begitu terkait dengan hal itu, Pak? Nah kalau kita memang untuk rutin sih kita mungkin 2 tahun sekali atau setahun sekali bisa membentuk sibat. Nah kalau memang ada anggaran dari pemerintah. Nah kalau di BPBD biasanya itu sudah strategi dari pemerintah itu adalah membuat indikator ketangguhan desa. Nah itu kan sudah dilaksanakan tahun lalu. Jadi indikator-indikator yang sudah diketahui sudah terbentuk seluruh Buleleng kayaknya sudah itu semua desa, karena sudah diundang 3 tahap kalau nggak salah itu untuk membuat indikator ketangguhan desa. Nah itu juga salah satu strategi kita. Jadi kita tahu ini desa yang mana yang sudah ada 3 kategori itu, yang pratama, yang menengah dan utama. Jadi berapa persen itu yang pratama, jadi desanya berarti harus didampingi. Kalau yang menengah, apalagi yang utama itu sudah kita sudah dideklarasikan untuk menjadi desa tangguh bencana. Oke, berarti ada tahapannya begitu nggih. Enten Pak Nyoman Sudarsana juga tadi sangat penting ini agar masyarakat tahu apa yang mesti dilakukan. Seperti tadi dikatakan pengastulan, bagaimana Pak pengastulan? Nah, pengastulan itu sudah ada dari Badan Dunia UNESCO itu kemarin sudah membentuk desa ya tsunami ready. Itu sudah deklarasi itu juga, dan sudah membentuk juga namanya FPRB di sana, Forum Pengurangan Risiko Bencana. Ada relawannya di sana di pengasulan. Jadi ya desa-desa yang seperti itu memang target daripada ya kita di Buleleng. Kalau tidak ada dana mungkin dari provinsi bisa sharing, dan pusat itu kalau pusat juga sering juga kita kena sasaran, karena kalau pengetahuan dari secara nasional itu Buleleng memang rawan bencana. Jadi ya program-program dari kebencanaan itu banyak yang hadir ke Buleleng. Mudah-mudahan dengan adanya program itu masyarakat bisa sadar. Ya, baik. Desa Kalisade Dumu niki banyak apresiasi juga Pak untuk Desa Kalisade ini. Kemudian tadi juga banyak yang mengatakan salut ini bisa membentuk Sibat ini. Seperti apa Pak tanggapannya? Tadi ada Pak Sengen juga, Pak Nyoman Sudarsana, bahkan Pak Astawa juga terkait dengan donor darahnya gitu. Untuk di Kalisade kemarin pas kita melaksanakan pelatihan acara Sibat ini tanggal 27 sampai 30 Agustus kemarin. Nah, di hari terakhir kami 2 hari pas tanggal 27 kita mempunyai pemikiran yuk kita donor darah sama-sama gitu. Nah, kita langsung bersurat ke PMI pas tanggal 30 kita ingin donor darah gitu. Nah, kita sosialisasikan ke masyarakat juga, siapa yang mau, siapa yang ingin mendonor darah gitu bisa kumpul di balai masyarakat waktu itu. Nah, lumayan juga ya kemarin di tanggal 30 itu ada yang antusiasnya masyarakat buat donor darah gitu. Wah, ini berarti terjawab ya Pak Astawa ya. Ternyata masyarakat Kalisade juga dalam hal ini bukan hanya melatih diri dalam kesiapannya, tapi siap juga untuk membantu saat dibutuhkan begitu. Apalagi kalau darah ini kan tiap hari nampaknya butuh darah, belum lagi ada mungkin kecelakaan, belum ada sakit atau hal-hal lainnya begitu ya Pak ya. Dari PMI seperti apa Pak mendukung kegiatan-kegiatan seperti itu? Ya, kami sebenarnya dari PMI memang sangat mengharapkan itu, karena kebutuhan darah kalau di Buleleng itu ya 1:10. 1 ada darah, 10 orang pakai. Nah, jadi sangat kekurangan. Nah, dengan adanya program-program kita juga sering itu menggandeng tentang darah, sosialisasi tentang donor darah. Nah, jadi kalau seperti sekarang ini kan di RRI ada donor darah. Kalau Bapak Ibu mau menyumbangkan darahnya bisa datang ke RRI hari ini dan juga ke kantor kami di Jalan Yudhistira Utara. Nah, itu bisa, itu dari jam 8 sampai jam 6 sore itu ada bisa donor darah langsung ke kantor PMI. Nah, untuk kekurangan darah itu sudah pasti itu karena 1:10. Dan diharapkan untuk masyarakat
ya kalau mau ingin menyumbangkan darahnya silakan menghubungi PMI. Ya enggak usah bersurat resmi atau ini di WA atau datang langsung, Pak saya mau donor darah, ini desanya mau donor darah, silakan. Kami pasti akan datang. Dengan ya kalau misalnya ada akses bis, ya ada akses bis ya kita bawa bisnya. Sana itu minimal ada 4 orang lah bisa dalam sekali masuk bis itu 4 orang bisa menyumbangkan darahnya. Dan tadi sarannya apa, bisa tidak mungkin setelah dibentuk Sibat, nanti masing-masing Sibat itu membentuk juga ada perkumpulan orang-orang yang rutin donor darah atau mengajak ke donor darah, hal seperti itu Pak? Ya kita memang menganjurkan seperti itu. Ya seperti contohnya di Kalisade itu kan sudah langsung action untuk anggotanya, dan masyarakat juga antusias sekali. Di samping kita menganjurkan untuk donor darah, samping kita mengajarkan untuk upaya pengurangan risiko bencananya, menganjurkan juga untuk langsung praktek langsung membantu sesama gitu dengan donor darah. Baik, kalau Pak Daud gimana Pak melihat Buleleng mungkin antusias dalam tangguh bencana seperti itu untuk pelayanannya? Ya, dari kami PMI dalam selama respon, jadi sekarang dengan adanya Sibat tuh lebih cepat. Jadi dari kejadian yang ada 2018 di Seririt itu, dari dengan adanya grup WA di Sibat nih, kita sering sharing informasi bahwa inilah informasi dari BMKG yang diterima dari PMI, kita teruskan ke masyarakat agar masyarakat mendapatkan informasi yang real yang terjadi. Dan apa namanya itu, dan di masyarakat itu tadi disampaikan sama bapaknya, masyarakat berduyun-duyun ke tempat tinggi. Jadi dengan adanya Sibat ini ya komunikasi dari desa ke kami PMI itu lebih cepat ya, yang daerah rawan ini, dan bisa berkoordinasi dengan BPBD untuk respon tanggap daruratnya. Begitu sih Pak, untuk kepelayanannya agar lebih cepat jadinya. Jadi lebih cepat setelah ada Sibat. Berarti ada grup WhatsApp untuk ini? Masing-masing desa ada. Masing-masing desa sekarang? Iya. Oke. Jadi kita ada 7 sudah ada grup Sibat. Dan memang sudah ada dari barat, timur, dari selatan sudah ada begitu ya. Berarti sebenarnya sudah ini selanjutnya akan dibentuk lagi selanjutnya kah atau bagaimana Pak? Iya. 2 tahun sekali biasanya. 2 tahun sekali. Ya. Kenapa 2 tahun sekali Pak? Ya karena anggaran. Kalau setiap tahun, biasanya tahun ini kita Sibat, tahun depannya kita bentuk Satgana namanya, Satuan Penanggulangan Bencana, tim di kabupaten itu. Itu fungsinya samakah atau lebih yang seperti apa? Beda. Kalau Sibat itu kan di masyarakat. Kalau bentuk Satgana ini Satuan Penanggulangan Bencana itu di kabupaten dia. Jadi kita punya andalan, misalnya kita punya SDM khusus untuk kebencanaan. Jadi 30 orang kita bentuk tiap 2 tahun sekali. Nah tahun depannya lagi baru Sibat. Gitu. Kalau Sibat bisa pakai anggaran dana desa tuh, asalkan desanya mau begitu Pak ya. Itu intinya. Gimana Pak, mungkin ada ajakan singkat untuk desa-desa atau yang ingin membentuk Sibat, atau Bapak ingin mengajak juga ini agar masyarakat semua tangguh bencana begitu, karena seperti tadi dikatakan kita tidak tahu kapan bencana itu datang, apalagi kita negara gunung Pak. Ini kekeringan sudah kemarin informasinya dari BMKG, TJ Kule katanya sudah tidak pernah hujan 50 hari lebih begitu, dan kekeringan sudah melanda dan hal-hal lainnya lagi. Pancaroba biasanya kemarin anginnya kencang Buleleng. Apapun bisa terjadi. Nah, bagaimana, apa yang mesti dilakukan masyarakat juga ini Pak? Ya. Untuk masyarakat semua, apalagi di pemerintah desa, kita merubah paradigma bahwa dana desa yang dipakai untuk penanggulangan bencana bukan pada saat bencana saja terjadi, tapi di pra bencana juga bisa digunakan. Ya salah satunya dengan kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat. Nah kalau perlu bantuan PMI silakan hubungi kami di nomor 0362222348 atau langsung ke 118, itu bisa di emergensi, baik yang tidak punya pulsa itu bisa di 118, itu bisa masuk ke kantor kami, nomor telepon kantor kami. Dan ajakan kami lagi buat masyarakat,
janganlah memboye gitu ya. Memboye karena daerah Buleleng ini adalah daerah yang nyegar gunung yang rawan bencana. Setiap tahun itu pasti ada bencana. Nah, kalau membutuhkan bantuan bisa hubungi kami di PMI. Baik, Pak Daud mungkin Ya, tambahannya. untuk masyarakat Buleleng, lihat kapasitas di sekitar kita terkait pelayanan kesehatan yang 24 jam. Jadi diharapkan memiliki nomor emergensi agar apabila terjadi di keluarga kita atau kita lihat di jalan, tahu nomor emergensi. Itu bisa nanti disampaikan tadi nomor telepon PMI 0362 22348. Itu aja sih. Baik, agar cepat tertangani begitu ya. Dari Sibat Kalisade ini Pak, silakan Pak sebagai closingnya, mungkin harapannya seperti apa ke depannya, bagaimana, inginnya seperti apa ini Pak? Ya, untuk dari Kalisade sih saya sendiri menginginkan semua desa mempunyai orang-orang dan SDM yang mempunyai pengetahuan di bidang bagaimana penanggulangan bencana itu gitu. Dan kalau dari di Kalisade ya kami bakalan siap mendukung PMI jika ada terjadi bencana dimanapun gitu. Siap dan tidak memboye katanya ya. Kadang kan kita begitu, juga nggak ada bencana, kapan sih bencana yang gawat gen gitu mungkin ya. Nanti seperti kata Bapak, kalau sekarang latihan nanti seken ada bencana nanti jadi trauma begitu. Padahal kan kita siap untuk selamat ya Pak ya. Kalau kita belajar dari sekarang, latihan dari sekarang, kita tidak tahu kapan bencana datang, kita siap ini. Setidaknya kita bisa meminimalisir lah dampak-dampak yang terjadi dan bisa segera ini untuk dapat pelayanan. Terima kasih banyak untuk para narasumber. Hari ini bukan hanya sekedar dialog tapi pelajaran hidup kayaknya ya Niki ya. Semoga semangat terus Niki Desa Kalisade dan desa-desa lainnya agar bisa menular juga ke seluruh desa di semua tempat gitu, karena desa tangguh Indonesia pun akan kuat katanya. Luar biasa, terima kasih banyak Sibat. Siaga Bencana Berbasis Masyarakat, Kekuatan Masyarakat Desa Hadapi Bencana, Bapak Ketua Tim Pembina Pendidikan dan Pelatihan PMI Buleleng, Bapak Kade Sumardike. Terima kasih Pak Kade, dan juga ada staf pelayanan PMI Kabupaten Buleleng, Bapak Daud Puji Raharjo. Pak Daud, terima kasih banyak. Dan untuk Sibat Desa Kalisade, Pak Komang Hanggara Cahyadi, terima kasih dan semangat terus. Salam untuk semuanya di Desa Kalisade ini. Siap, Bu. Dan untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih untuk kebersamaannya yang sudah ikut bergabung juga, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 untuk menyimak beragam acara akan kami hadirkan untuk Anda. Saya Henny Batalia, terima kasih. Sampai jumpa. Kanal informasi.